Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal studi termodinamika air, metanol, dan etanol untuk aplikasi kolektor surya menggunakan pipa kalor. Saya di sini akan membacakan abstraknya. Salah satu alat yang dapat mengubah radiasi matahari menjadi bentuk energi termal adalah kolektor surya. Intensitas radiasi matahari yang diterima kolektor surya tidak kontinu tetapi berfluktuasi karena adanya hambatan cuaca. Salah satu cara untuk mengatasi fluktuasi radiasi maka digunakan kolektor surya pipa kalor uap bersirkulasi sehingga kalor dapat segera dipindahkan secara cepat. Fluida kerja yang dipergunakan juga bersifat khusus. Oleh karena itu, diperlukan kajian khusus mengenai sifat termodinamika dari fluida kerja yang digunakan. Kajian meliputi sifat entalpi, tekanan, konduktivitas, dan viskositas fluida. Hasil penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sifat termodinamika menghasilkan beberapa studi fluida kerja yaitu air, metanol, dan etanol. Temperatur fluida diberikan antara 30 sampai 100 derajat Celcius. Dengan meningkatkan temperatur fluida, maka tekanan dan entalpi fluida akan semakin tinggi, sedangkan viskositas akan menurun. Entalpi uap dari fluida cenderung konstan seiring dengan meningkatnya temperatur. Entalpi terbesar dihasilkan oleh air, kemudian oleh etanol dan metanol. Pendahuluannya, Indonesia mempunyai potensi radiasi rata-rata harian mencapai 48,3 kWh per meter kubik yang sebagian besar belum bermanfaat. Salah satu alat yang dapat mengubah radiasi matahari menjadi bentuk energi termahal adalah kolektor surya yang responsif untuk mengatasi fluktuasi radiasi. Contohnya kolektor surya tipe plat datar. Konfigurasi utama dari solar kolektor saat ini menggunakan dua fluida kerja, namun memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, respon dan performansi dari kolektor surya sangat dipengaruhi oleh efektivitas kondensor dalam memindahkan kalor dari fluida primer ke fluida sekunder. Dua, karakteristik dan performa dari kolektor surya sangat bergantung pada karakteristik fluida sekunder. Fabrikasi sangat menyulitkan, terutama bila diinginkan menggunakan fin pada kondensor untuk meningkatkan luas permukaan perpindahan kalor. Kemungkinan kebocor fluida sekunder pada kolektor surya sangat tinggi. Dalam penelitian ini diusulkan menggunakan satu fluida kerja yang berfungsi sebagai fluida primer sekaligus fluida sekunder. Jadi pada penelitian sebelumnya sudah ditemukan, namun fluidanya itu ada dua, yaitu fluida primer dan fluida sekunder. Dan penelitian kali ini hanya satu, dan itu berfungsi untuk keduanya. Selanjutnya, studi pustaka. Pipa kalor adalah salah satu cara untuk meningkatkan perpindahan kalor berdasarkan perubahan fasa dari fluida kerjanya. Prinsip kerja dari pipa kalor dapat dilihat pada gambar berikut. Itu merupakan prinsip kerja dari pipa kalor. Pipa kalor berfungsi sebagai pipa sekaligus evaporator dan kondensor. Fluida kerja diisikan ke dalam pipa dengan perbandingan rasio pengisian atau fill rasio tertentu. Selain itu dapat ditambahkan wick sebagai saluran bagi cairan untuk kembali ke evaporator. Fluida kerja akan menguap ketika kalor masuk ke bagian evaporator uap, kemudian akan bergerak ke sisi kondensor dan melepaskannya ke fluida pendingin. Fluida kerja kemudian akan mengalami perubahan fasa ke cair dan akan turun kembali melalui sisi permukaan pipa maupun wick. Itu merupakan penjelasan dari prinsip kerja pipa kalor. Yang selanjutnya, pipa kalor pertama kali digunakan oleh R.S. Gaukler pada tahun 1942 oleh Dunn dan Rea tahun 1982. Akan tetapi perkembangannya semakin diperhatikan. Berbagai kelebihan pipa kalor berhasil diungkapkan oleh Grover pada awal tahun 1960-an. Kelebihan utama dari pipa kalor adalah satu, daya hantar termal yang sangat tinggi atau very high thermal conductance. Yang kedua, memiliki kemampuan sebagai transformator flux termal atau thermal flux transformer. Yang ketiga, permukaan isotermal dengan impedansi yang rendah. Agar pipa kalor dapat beroperasi dengan baik, maka capillary pumping head maksimum haruslah lebih besar. Total penurunan tekanan yang terjadi, komponen yang menyebabkan terjadinya penurunan tekanan terdiri dari 1. Penurunan tekanan delta P1
yang dibutuhkan agar cairan dari kondensor dapat kembali ke evaporator. Yang kedua, penurunan tekanan delta PV yang mengakibatkan uap mengalir dari evaporator kondensor. Yang ketiga adalah beda gravitasi delta PG yang dapat bernilai negatif, positif, atau nol. Sehingga berikut adalah rumusnya. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka wick akan mengering di daerah evaporator dan pipa kalor tidak akan bekerja. Selanjutnya, untuk media poros, persamaan Black Kozeny memberikan hubungan antara penurunan tekanan sepanjang poros, yaitu sebagai berikut. Dan E adalah perbandingan antara ruas kosong dan lubang poros. Persamaan Kotter dan Busse yang dipergunakan untuk menentukan penurunan tekanan uap total untuk aliran incompressible. Selama masa kerja awal dan temperatur tinggi, maka kecepatan uap dapat mencapai kecepatan suara. Pada kondisi ini, efek kompresibilitas harus diperhitungkan. Kondisi sonik menjadi salah satu faktor kemampuan perpindahan kalor maksimum yang dimungkinkan oleh pipa kalor. Beberapa faktor lain yaitu pada temperatur rendah oleh gaya viskos. Limit peningkatan temperatur dibatasi oleh entrainment limit, capillary limit, dan burnout. Pembatasan kemampuan pemindahan kalor ini diperlihatkan pada gambar berikut. Hasil pembahasannya, syarat utama yang harus dipenuhi oleh fluida kerja pipa kalor adalah 1. Kompatibel dengan material pipa dan wick. Yang kedua, stabilitas termal yang baik. Dan yang ketiga, material pipa dan wick terbasahi secara baik. Keempat, tekanan uap tidak boleh terlalu tinggi maupun terlalu rendah untuk daerah kerja yang dibutuhkan. Yang kelima, kalor laten yang tinggi. Yang keenam, konduktivitas termal yang tinggi. Yang ketujuh, viskositas uap dan cair yang rendah. Yang kedelapan, tegangan permukaan yang tinggi. Yang kesembilan, titik didih dan cair yang sesuai. Penggunaan pipa kalor untuk aplikasi kolektor surya membutuhkan daerah temperatur kerja antara 30 sampai 150 derajat Celcius. Sehingga kajian penelitian akan berfokus pada fluida air, etanol, dan metanol. Hal ini yang mesti diperhatikan dalam pemilihan fluida kerja adalah kompatibilitas fluida terhadap material yang dipergunakan seperti pipa, katup, pompa, dan lainnya. Hal ini disebabkan beberapa fluida fluida kerja tidak sesuai dipergunakan untuk beberapa material seperti penggunaan amonia tidak sesuai dengan tembaga karena akan menyebabkan terjadinya korosi. Selanjutnya, entalpi uap fluida kerja. Perubahan entalpi terhadap temperatur tidak terlalu signifikan meski cenderung mengalami peningkatan. Semakin tinggi temperatur akan mengakibatkan entalpi fasa uap juga mengalami peningkatan. Selain entalpi, sifat termodinamika lain yang meningkat seiring dengan naiknya temperatur adalah tekanan yang paling tinggi. Peningkatannya diberikan oleh metanol, kemudian oleh etanol, dan yang terakhir adalah air. Dalam sistem pipa kalor, tekanan fluida akan divakum sehingga pengaruh tekanan terhadap konstruksi perpipaan menjadi sangat kecil. Ini merupakan temperatur uap fluida kerja. Pengaruh temperatur terhadap tekanan udara. Syarat pemilihan fluida kerja pipa kalor lainnya adalah konduktivitas termal yang tinggi. Fluida dengan konduktivitas tinggi menghasilkan perbedaan kalor yang cepat. Konduktivitas fase cair fluida kerja. Konduktivitas etanol dan metanol cenderung tidak berubah dengan naiknya temperatur. Hal ini berbeda dengan air yang sedikit mengalami peningkatan ketika temperatur fluida mengalami peningkatan. Konduktivitas air berada pada kisaran 0,65 watt. Agar proses perpindahan massa dapat terjadi dengan baik, maka pada sistem kalor diperlukan viskositas cair dan uap yang rendah. Pada tahap ini juga ditinjau perubahan viskositas terhadap temperatur. Selanjutnya, viskositas fluida pada fase cair. Viskositas etanol lebih tinggi dibandingkan viskositas air dan metanol, sehingga dapat disimpulkan kemampuan mengalir dari metanol akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan air maupun etanol. Berikutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada kali ini adalah menghasilkan studi termodinamika campuran air metanol yang sesuai digunakan
pada pipa kalor uap bersirkulasi. Studi dimaksudkan untuk mengetahui mengenai sifat dasar dari campuran sehingga nanti efisiensi kolektor surya yang akan dihasilkan akan memiliki efisiensi yang tinggi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sifat termodinamika campuran menghasilkan beberapa studi fluida kerja, yaitu air, metanol, dan etanol. Kajian meliputi entalpi, tekanan, konduktivitas, dan viskositas fluida. Temperatur fluida diberikan antara 30-100 derajat Celcius. Dengan meningkatnya temperatur fluida, maka tekanan dan entalpi fluida akan semakin tinggi sedangkan viskositas akan menurun. Entalpi uap dari fluida cenderung konstan seiring dengan meningkatnya temperatur. Entalpi terbesar dihasilkan oleh air, kemudian oleh etanol dan metanol. Sekian penjelasan saya. Menurut saya review seperti ini cukup efektif karena mahasiswa dapat mengetahui suatu jurnal dengan cara yang menyenangkan, yaitu membuat PPT, dan mahasiswa yang lain juga bisa belajar dari video mahasiswa lain. Sekian pendapat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.